Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Suci Novianti dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membacakan cerpen yang berjudul Dalam Dekapan Hujan. Waktu itu, hujan turun tipis-tipis. Air mengalir membuat genangan di dasar jalan. Sore itu, Yuna sedang menunggu kendaraan bersama Rika dan Ana. Tak ada yang menemani mereka di sana. Yang ada hanyalah suara berisik dari air yang jatuh. Sesekali suara itu membuat mereka risih dan tak nyaman. Keadaan itu benar-benar jauh dari dugaan. Di saat seperti itu, seseorang mendekat dan mengajak mereka berdebat. Aneh sekali, Ana dan Rika tetap diam walau sebenarnya hatinya kesal. Menyebalkan sekali hari ini, ujar Ana sembari menatap air hujan yang jatuh. Sedangkan Yuna hanya tersenyum dibuatnya. Kalau menyebalkan, kenapa berada di tempat ini? Ujar suara laki-laki di belakang Ana. Semua itu sangat membuat hati Ana kesal. Semua sudah terucap dalam takdir, Ana tak ingin kalah. Sementara itu, Rika dan Yuna menoleh melihat apa yang dilakukan Ana. Tuh, kamu tahu, ujar laki-laki itu lagi sembari memainkan handphonenya. Ana tak menjawab, dia meruntuk kesal. Sebenarnya siapa dia? Pura-pura kenal. Runtuk Ana sangat menyegalkan. Sudahlah Ana, jangan dimasukkan ke hati, ujar Rika menenangkan Ana. Namun sikap Ana yang egois mengalahkan semuanya. Dia tetap tak ingin kalah oleh pria itu yang sedang menatap jenis ke arahnya. Tak lama kemudian, sebuah angkutan umum mendarat di depan mereka. Ana segera naik karena ia tak ingin melihat wajah menyebalkan dari pria itu. Yuna dan Rika mengikuti Ana dari belakang. Hujan masih tetap saja turun, angin berhembus menyeliputi hujan sore. Tak biasanya, Yuna menatap dalam hujan hari ini, seperti ada hal yang mengganjal di hatinya. Dia ingin mencoba bertanya pada Rika, namun semua terlebih dahulu ditepis. Tentang pria itu, Yuna masih menyimpan rasa penasaran padanya. Aku akan menghafal wajah itu, agar suatu saat aku bertemu dengannya aku tak lupa. Parah seperti ini yang membuat penasaran, bisik Yuna dalam hati. Ada yang berbeda saat Yuna memperhatikan pria itu. Sorotan matanya soal memendam kesedihan. Entah kenapa, Yuna begitu tertarik mengikuti lembar demi lembar kehidupannya. Kalau baru beberapa saat dia mengenal pria itu, sepatnya Yuna ingin tahu tentang siapa nama pemilik mata indah berwarna coklat itu. Sesekali, sudut pandang Yuna tentang pria itu membuatnya bingung, karena dia begitu banyak memperlihatkan air pada sorotan matanya, soal memendam banyak kesedihan. Tapi di saat itu pula, semua berubah. Mata indah itu kadang memperlihatkan binar yang sulit diartikan. Yuna semakin dibuat penasaran olehnya. Pemikiran tentang pria itu masih dipertanyakan. Ada banyak kebimbangan di hatinya. Tapi ada saat Yuna iba padanya, karena Yuna melihat sudut pandang lain daripada itu. Kasihan juga ya kalau aku lihat dia, ujar Yuna masih di dalam lamunannya. Ana dan Rika mendelik heran dengan hal yang baru saja diucapkan Yuna. Dia siapa? Tanya Rika dan Ana bersamaan, membuat Yuna terkejut. Orang itu, Yuna menunjukkan pandangannya kepada orang yang dituju. Rika dan Ana menoleh, namun orang itu sudah hilang dari sana. Dia telah duduk di sebelah kiri Ana. Semua itu kembali membuat Ana kesal. Ana sangat membenci pria itu. Dia membuang muka darinya. Apa yang terjadi dengan Ana sangat mencurigakan untuk Yuna. Memang, sifat Ana yang egois dan mudah marah ketika lelah wajar saja membuat dia seperti itu. Tapi anehnya, baru kali ini Ana membenci orang sebegitu bencinya, apalagi pada orang yang baru saja dia kenal. Aku tahu ada sedikit kejanggalan di hati Ana, tapi kejanggalan itu yang semakin membuat aku penasaran. Sebisa mungkin aku harus bisa menebak dia, ujar Yuna pada Rika. Rika hanya tersenyum membuat Yuna tersenyum. Yuna sangat menakutkan satu hal. Yang sangat Yuna takutkan bukan masalah Ana membenci dia, tapi masalah ketika Ana terlalu membenci dia dan terlalu menghafal wajah itu. Yuna tahu satu hal, ketika Ana terlalu membenci, maka Ana juga sering mengingat dia, dan semakin lama Ana akan merindukan dia. Saat semua itu terjadi, Yuna pasti akan sangat terpukul sekali karena sesungguhnya dia menyukai pria itu. Pria itu terus memperhatikan rintik-rintik air dari kaca mobil. Sekali dia menghapus embun yang menempel di kaca itu. Pandangannya seolah tak ingin putus. Dia terus memperhatikan langit. Sesuatu akan terjadi pada langit itu, ujar pria itu kembali berucap. Entahlah, kenapa dengan Ana, semua itu seolah terdengar gali di telinganya, sehingga ia ingin cepat-cepat membuat kata-kata itu. Namun semakin membenci kata-katanya, semakin besar pula ingatannya kepada pria itu. Benar prediksi Yuna saat itu mengenai Ana. Semuanya terjadi begitu saja. Perlahan Ana mulai merasakan keanehan pada dirinya, semua berawal dari pria yang aneh itu. Berbeda dengan Rika yang hanya memilih diam di saat itu. Hujan telah terhenti sejak 1 menit yang lalu. Pria itu segera turun dari mobil. Aneh, Ana tiba-tiba menanyakan tentang pria itu kepada Yuna. Dia yang pura-pura kenal kan? Tanya Ana. Yuna mengerutkan alisnya dengan tanda heran. Iya, kenapa? Sahut Yuna dingin. Sakit sekali ketika dia mengatakan hal itu. Tidak, dia menyebalkan, ujar Ana sinis, tapi dia terlihat tersenyum saat mengalihkan pandangannya. Keesokan harinya, tepat setelah jam pelajaran terakhir Ana dan Yuna pulang dari sekolah, mereka kembali ke tempat di mana dia menunggu sebuah mobil angkutan kota. Dia duduk di sebuah bangku di terminal. Terlihat Ana yang sedang mencari-cari seseorang. Ana mencari orang yang kemarin mengajaknya debat.
Kini segala hal yang Ana benci terbalik menjadi segala hal yang membuat Ana suka. Dan semua itu membuat Yuna tak suka. Dari jauh seseorang datang dan tergesa-gesa menuju tempat itu. Ternyata pria itu, Ana dibuatnya terpercaya dia bahagia begitupun dengan Yuna. Tapi kali ini tujuan dia ke tempat itu hanya ingin meminta sebuah tanda tangan dari Yuna. Ternyata diam-diam Yuna adalah seorang penulis novel. Dia bersikap sangat sopan pada Yuna.